Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, Stambuk F551 15104. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang sistem informasi geografis. Apa sih itu sistem informasi geografis? Jadi, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai informasi spasial. Dengan kata lain, sistem informasi geografis ini adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengolah, dan menampilkan data informasi secara geografis. Manfaat sistem informasi geografis sangat banyak sih manfaat dari sistem ini, karena sistem ini penampilan informasi datanya itu secara geografis. Jadi dia seperti peta, penampilan datanya seperti peta yang menampilkan data-data permukaan bumi gitu. Kita ambil contoh seperti perencanaan setiap kawasan penggunaan lahan. Kita ambil di kota. Jadi kota itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, fasilitas umum, dan juga jalur hijau. Jadi dengan sistem informasi geografis ini kita dapat memetakan kawasan-kawasan tersebut, mana kawasan untuk pemukiman, mana kawasan untuk industri, dan begitu seterusnya, sehingga memudahkan kita dalam menampilkan informasi datanya. Kemudian hasil dari sistem ini bisa dijadikan acuan kita dalam pengembangan utilitas yang dibutuhkan. Untuk contoh lainnya, kita bisa mengambil sistem informasi geografis pengawasan bencana alam. Jadi dengan sistem ini kita bisa mengetahui luas wilayah yang terkena bencana. Kemudian kita juga bisa membuat pencegahan jika terjadi kembali bencana alam di masa mendatang. Bahkan kita juga bisa membuat atau menyusun rencana-rencana pembangunan ulang di daerah yang terkena bencana tersebut. Komponen sistem informasi geografis yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama itu hardware atau perangkat kerasnya. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Kemudian yang ketiga data, dan yang keempat manusia, dan yang terakhir adalah metode. Apa sih itu hardware? Jadi hardware itu atau perangkat keras itu merupakan perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung pembuatan pemetaan sistem informasi geografis. Contohnya itu untuk input seperti mouse, keyboard, dan scanner. Kemudian untuk pengolahan datanya itu ada hard disk, prosesor, VGA card, kemudian RAM, dan untuk outputnya itu sendiri adalah printer, monitor, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Jadi software adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses penyimpanan data dan analisis data dan visualisasi data spasial dan non spasial. Contohnya itu seperti alat untuk menginput dan memanipulasi data, kemudian database manajemen sistemnya, kemudian alat untuk analisis data, kemudian alat untuk menayangkan data dari hasil analisa. Untuk komponen yang ketiga yaitu data. Di sini data terdiri dari 2 bagian,
Yang pertama yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial merupakan perwujudan nyata dari suatu daerah yang ada di permukaan bumi, dan presentasinya pun dalam bentuk peta, kemudian gambar berformat digital, dan disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y yang memiliki nilai tertentu. Kemudian data non-spasial merupakan data yang dalam bentuk tabel, dan dalam tabel tersebut memiliki isi informasi yang ada di dalam data spasial. Untuk komponen yang keempat dari sistem informasi geografis ini yaitu adalah manusia. Jadi manusia pada sistem ini adalah elemen yang pokok, dikarenakan manusia adalah yang perencana dan pengguna dari sistem informasi geografis ini sendiri. Kemudian yang terakhir adalah metode. Jadi metode adalah langkah atau cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah di sistem informasi geografis ini. Ada 5 ruang lingkup sistem informasi geografis. Yang pertama itu input data, yang kedua manipulasi data, yang ketiga manajemen data, dan yang keempat itu query dan analisis, dan yang terakhir adalah visualisasi. Untuk yang pertama yaitu input data. Jadi input data ini merupakan proses memasukkan data spasial dan non spasial. Untuk data spasial itu dalam bentuk peta analog. Nah, untuk sistem informasi geografis dia hanya bisa membaca peta digital. Maka kita konversi dulu peta analog tadi menjadi peta digital agar bisa kita pakai di sistem informasi geografis. Untuk yang kedua yaitu manipulasi data. Jadi manipulasi data yaitu tipe data yang dipergunakan oleh bagian sistem informasi geografis mungkin perlu untuk dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Oleh karena itu, sistem informasi geografis ini mampu melakukan fungsi edit baik untuk data spasial maupun non spasial. Yang ketiga yaitu manajemen data. Jadi setelah data spasial dimasukkan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data non spasial. Pengolahan data non spasial meliputi penggunaan DBMS atau Database Management System untuk menyimpan data yang memiliki ukuran lebih besar. Untuk yang keempat yaitu query dan analisis. Query adalah proses analisis yang dilakukan secara tabular. Secara fundamental, sistem informasi geografis dapat melakukan 2 jenis analisis, yaitu analisis yang pertama yaitu analisis proximity, yaitu analisis yang merupakan analisis geografi yang berbasis pada jarak antar layer. Yang kedua yaitu analisis overlay, di mana overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Jadi secara sederhana overlay ini menggunakan satu atau lebih layer untuk digabungkan secara fisik. Dan yang terakhir adalah visualisasi. Jadi visualisasi untuk beberapa tipe operasi geografis, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam bentuk peta ataupun grafik. Peta sangatlah efektif untuk menampilkan informasi dari sistem informasi geografis itu sendiri. Dengan perkembangan zaman teknologi saat ini, sistem informasi geografis sangatlah dibutuhkan. Tetapi sistem ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Adapun kelebihan dari sistem informasi geografis yaitu untuk penyimpanan tidak memerlukan ruang yang besar. Kemudian akses informasinya pun sangat cepat dan juga mudah. Kemudian analisis spasial dan tekstual dikerjakan lebih dari satu layer. Untuk pengelolaan datanya pun tidak terlalu banyak, dan data bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang penting kita bisa terhubung dengan internet, dan penyajian tampilan datanya pun dengan cara peta model lingkungan, jadi mudah untuk digunakan. Analisis alternatifnya pun potensial. Kemudian untuk kekurangan dari sistem informasi geografis ini, yang pertama manusianya harus paham tentang teknologi. Kemudian yang kedua itu teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zamannya. Biaya yang dikeluarkan pun cukup mahal. Kemudian untuk penanganan tentang data yang bentuknya 3 dimensi itu sangatlah buruk. Sulit untuk menyajikan data temporal, format data, dan standar file data sangat beragam. Dan yang terakhir adalah model objek terbatas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.